Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita kembali di channel Mau Belajar. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika lagi ya. Masih di seri UTBK 2020. Oke. Oke, mari kita mulai saja dari soal yang pertama. Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris. Kemudian mungkin di sini ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian kesimpulan mana yang benar? Oke. Jadi kan ada bahasa Inggris nih dua ya, menyukai pelajaran bahasa Inggris Anto, kemudian Brian. Berarti ini himpunan, ini himpunan anak-anak yang menyukai bahasa Inggris, ya enggak? Bahasa Inggris. Kemudian isinya siapa nih? Anto ya, Anto. Kemudian siapa lagi? Brian. Brian kan teman sekelas Anto, juga menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ya, berarti di sini Brian nih, Brian juga. Kemudian ada nggak yang lain? Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Berarti Anto ini juga termasuk ke dalam himpunan yang lain ini. Nah, himpunan yang ini, himpunan anak-anak yang ingin sekolah ke Australia. Nah, kemudian Brian termasuk ke dalam sini nggak? Ingin sekolah ke Australia nggak? Enggak ya, nggak ada disebutkan di sini. Jadi cuma Brian aja di sini nih, himpunan yang menyukai bahasa Inggris. Sedangkan Anto ini dua nih, dia menyukai bahasa Inggris, sekaligus dia ikut ke dalam himpunan anak-anak yang ingin sekolah ke Australia. Jadi gimana nih pilihannya? A. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris bersama. Nggak ada dibilang belajar ya di sini, premisnya nggak ada, salah. Kemudian Anto dan Brian ingin melanjutkan sekolah di Australia. Nah, salah ya, Brian tidak ya. Di sini nih Brian nih, tidak himpunan yang ini, salah. Kemudian C. Anto dan Brian menyukai sekolah di Australia. Nggak ada informasi seperti itu ya, salah. Kemudian D. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris di Australia. Nggak ada ini informasi seperti itu di sini. Kemudian E. Anto dan Brian menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena dia masuk ke dalam himpunan anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Benar, berarti yang E. Oke. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup, kesimpulan mana yang benar? Nah, jadi ada dua nih. Karyawan mengundurkan diri diberi pesangon. Oke, di sini karyawan mengundurkan diri plus pesangon atau apa? Perusahaan ditutup. Ditutup. Jadi gimana kesimpulannya? Nah, ternyata ada premis satu lagi nih. Ternyata perusahaan ditutup, ya. Perusahaan ditutup. Nah, jadi gimana? Yang ini yang terjadi nih. Nah, ini kan yang pertama nih, premis pertama nih. Ini premis kedua. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Gimana tuh? A, coba lihat. Perusahaan tidak memberi pesangon pada karyawan. Benar nggak? Ya benar ya, karena di premis kedua yang ini yang terjadi, perusahaan itu berarti tidak diberikan yang ini, tidak terjadi yang ini, ya enggak? Karena yang terjadi adalah perusahaan ditutup. Kan di sini atau ya, karyawan mengundurkan diri plus diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Sedangkan yang terjadi di premis kedua adalah perusahaannya ditutup. Berarti karyawan ini tidak diberi pesangon, ya enggak? Berarti ini yang A benar nih. Coba lihat yang pilihan yang lain. B. Karyawan memilih perusahaan ditutup. Nggak ada ya kata-kata seperti itu di sini. Memilih, karyawan yang memilih nggak ada. Kemudian C. Sebagian karyawan diberi pesangon. Tidak ya, karena perusahaan ditutup yang terjadi. Ya nggak? Oke, berarti D. Direktur memberhentikan sebagian karyawan. Tidak ada statement seperti itu di sini ya. Kemudian E. Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri. Salah. Cuma ini nih yang terjadi nih. Premis 1 sama premis 2 ya. Berarti yang A. Oke. Semua siswa yang pandai pasti lulus ujian.
sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Oke, coba kita buat seperti ini nih. Ini kumpulan atau himpunan siswa yang gimana? Yang pandai. Kemudian dia semuanya siswa yang pandai ini pasti lulus ujian ya. Nah, kemudian gimana nih? Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Nah, ada 3 kemungkinan. Kalau kelas 12 itu bukan siswa yang pandai, berarti di luar yang ini. Nah, di luarnya itu ada 3 kemungkinan. Pertama, dia di dalam yang lulus. Ya. Kemudian dia di sini ada yang lulus bagian, ada yang nggak lulus. Kemudian semuanya nggak lulus. Nah, ada 3 kemungkinan nih ya. Nanti kita lihat nih mana pilihan yang benar. A. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Maksudnya yang ini. Ya, belum tentu ya, salah berarti. Masih ada kemungkinan kedua dan ketiga kan. Kemudian yang B. Sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Salah, karena semua siswa yang pandai itu pasti lulus ujian. Yang ini dia nih, himpunan yang ini. Salah. Kemudian C. Semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Salah, nggak ada dibilang kayak gitu ya. Ini malah dia bilang sebagian siswa yang pandai, sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti salah, ini kebalikannya malah ini. Oke. Kemudian yang D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Nggak ada nih pilihan, nggak ada di premis ya, tidak mengikuti ujian ini. Kemudian yang E, sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Maksudnya yang ini nih, kemungkinan yang ini. Nah, salah juga, karena masih ada kemungkinan ini atau ini. Ya nggak? Nah, belum tentu nih, dia kan intinya dia tidak siswa pandai kan kelas 12 itu. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini dia kemungkinannya. Nah, yang E ini dia memilih yang ini. Dia mengabaikan yang kemungkinan yang ini sama yang ini. Nah, salah berarti. Jadi harus ketiga-tiganya ini masuk sebenarnya kemungkinannya, oke? Jadi tidak ada jawabannya. Oke, lanjut. Nah, nih, jika Kurniawan berminat pada sepak bola, maka ia akan rajin berlatih sepak bola. Oke, Kurniawan berminat pada sepak bola P. Kemudian rajin berlatih Q. Berarti premis 1 P maka Q. Kemudian Kurniawan dapat berprestasi pada bidang sepak bola jika ia rajin berlatih. Oke, rajin berlatih kan sudah di atas ya Q ya. Jika dia rajin berlatih sepak bola, maka Kurniawan dapat berprestasi. Nah, R dan I yang dapat berprestasi ya. Nah, jadi P2 itu Q maka R. Nah, sekarang tahun ini Kurniawan rajin berlatih sepak bola. Nah, premis ketiga adalah Kurniawan rajin berlatih. Yang mana rajin berlatih? Yang Q. Nah, jadi gimana tuh kesimpulannya? Karena dia Q, maka harus R sebenarnya ya. Kesimpulannya nih. Berarti apa yang R itu? Kurniawan dapat berprestasi ya. Jadi yang mana nih? Coba kita lihat. A. Kurniawan berminat pada sepak bola. Nah, belum tentu ya, karena kalau Q belum tentu P. Ya, salah. Kemudian B. Kurniawan dapat berprestasi pada bidang sepak bola. Nah, ini benar ya. Karena R kesimpulannya nih. R itu apa? Dapat berprestasi kan? Oke, benar. Kemudian C. Kurniawan tahun lalu belum berminat. Nggak ada bilang tahun lalu di sini ya. Kemudian D. Kurniawan ingin berprestasi pada bidang sepak bola. Nah, nggak ada bilang ingin di sini. Kemudian yang E. Kurniawan tidak rajin berlatih sepak bola tahun lalu. Salah ya, karena dia bilang Kurniawan tahun ini rajin berlatih. Nggak ada bilang tahun lalu ya. Oke, berarti yang mana nih? Yang B. Oke, itu dulu ya adik-adik untuk pembahasan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanya di kolom komentar seperti biasa. Oke, nantikan lagi video-video dari channel Mau Belajar yang lain. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.